Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Sarah Silviani, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjadi moderator dalam presentasi video kali ini. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu tentang pengawasan pengendalian kesehatan. Tujuan pembuatan video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar manajemen kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Nung Nur Aisyah MSI. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Teh Marlena Putri sebagai pemateri ke-1, kemudian ada Teh Linda Putri Mahendra sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Teh Alivia Nurholisma sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Amel, sebagai pemateri terakhir. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh pemateri ke-1, Teh Marlena Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian pengawasan atau pengendalian kesehatan. Pengendalian menurut Fayol adalah memeriksa apakah segala sesuatu terjadi sesuai perencanaan, instruksi, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan yang bertujuan kelemahan dan kesalahan, serta memperbaiki dan mencegah terulangnya kembali. Lalu pada materi kedua ada jenis-jenis pengawasan. Yang pertama ada pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan, sedangkan pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Lalu yang kedua ada pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Lalu yang ketiga ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh, yaitu pasif, yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian. Selanjutnya ada langkah-langkah pengawasan atau pengendalian. Namun sebelum kepada langkah-langkah pengawasan atau pengendalian, saya ingin menjelaskan dulu pengertian dari proses pengendalian atau pengawasan. Nah, jadi langkah-langkah dalam proses pengendalian atau pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti itu. Menjadi untuk menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan, seperti itu. Oke, kita lanjut kepada langkah-langkah pengendalian. Nah, secara umum pengendalian dapat dilakukan yang pertama itu dengan penetapan standar dan metode pengukuran kinerja. Nah, jadi setiap perusahaan itu menentukan atau menetapkan gitu ya standar dan metode pengukuran kinerja. Lalu yang kedua itu mengukur kegiatan, dan yang ketiga itu membandingkan hasil pengendalian dengan hasil kegiatan. Nah, jadi dibandingkan gitu ya hasil dari pengendalian dan hasil dari kegiatan. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi. Nah, apabila ada di poin keempat ini, apabila ada penyimpangan yang terjadi, jadi kita itu harus melakukan tindakan yang korektif gitu ya. Seperti itu. Pengawasan atau pengendalian dari pelayanan kesehatan. Yang pertama, dapat mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber daya telah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan dan pengendalian meningkatkan efisiensi kegiatan program. Jadi dengan pengawasan itu kita tahu sejauh mana rencana kerja kita akan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua,
dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi dengan adanya pengawasan atau pengendalian pelayanan kesehatan, kita dapat melihat apakah ada penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi dapat terlihat atau terselidiki gitu ya istilahnya. Yang ketiga, dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya ini mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. Jadi dengan adanya pengawasan dalam pelayanan kesehatan, kita dapat mengetahui apakah sumber daya lainnya itu mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan dengan secara efisien atau tidak. Selanjutnya yang keempat, dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Jadi dengan adanya pengawasan pengendalian pelayanan kesehatan, kita dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Jadi dengan adanya pengawasan pengendalian pelayanan kesehatan, kita dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Jadi ketika ada sebab-sebab terjadi penyimpangan, kita dapat meminimalisirnya dengan pengawasan dan pengendalian. Yang kelima, dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan atau diberikan pelatihan lanjutan. Jadi kita dengan adanya pengawasan atau pengendalian pelayanan kesehatan, kita dapat mengetahui apa staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan atau diberikan pelatihan lanjutannya gitu. Jadi semuanya itu terencana, terawasi gitu. Intinya ke situ. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan yang terakhir yaitu tentang asas pengawasan. Di sini menurut para auditor dalam buku Dasar Manajemen, beliau mengemukakan asas-asas pengawasan itu ada 8. Yang pertama yaitu asas tercapainya tujuan. Di sini artinya pengawasan harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan dari tujuan. Kemudian yang kedua ada asas efisiensi pengawasan. Artinya pengawasan itu efisien jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang di luar dugaan. Yang ketiga itu ada asas tanggung jawab pengawasan. Di sini artinya pengawasan hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. Kemudian yang keempat ada asas pengawasan terhadap masa depan. Nah, artinya pengawasan yang efektif itu harus ditujukan ke arah pencegahan penyimpangan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang. Kemudian yang kelima itu ada asas pengawasan langsung. Nah, artinya teknik kontrol yang paling efektif ini ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Yang keenam adanya asas refleksi rencana. Artinya pengawasan harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana. Dan yang ketujuh yaitu ada asas penyesuaian dengan organisasi. Di sini artinya pengawasan itu harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi